Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kelompok kami mengenai aspek-aspek manajemen laboratorium. Dengan saya sendiri, Salsabila Siva Putri dengan NIM akhir 050. Saya Vina Zulfiana Nafila dengan NIM akhir 048. Saya Nur Elmiza dengan NIM akhir 049. Dan rekan saya Anissa Febriana Sukma dengan NIM akhir 051. Pada PPT ini akan dibahas beberapa subbab. Subbab yang pertama, perencanaan laboratorium. Yang kedua, penataan laboratorium. Ketiga, pengadministrasian laboratorium. Keempat, pengamanan laboratorium. Kelima, perawatan laboratorium. Dan yang keenam, pengawasan laboratorium. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perencanaan laboratorium. Perencanaan laboratorium melibatkan laboratorium yang sesuai tujuan dan kebutuhan tertentu. Perencanaan laboratorium. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Kita sebelum mendirikan laboratorium harus menentukan tujuan utama laboratorium. Apakah ini untuk penelitian, pengujian, pelatihan, atau tujuan lainnya. Kemudian tentukan juga ruang lingkup kegiatan laboratorium dan jenis eksperimen, kebutuhan fasilitas dan peralatan. Identifikasi peralatan dan instrumen yang diperlukan sesuai dengan kegiatan laboratorium yang akan dilakukan. Pastikan kebutuhan infrastruktur seperti meja kerja, bangku laboratorium, dan rak penyimpanan. Kemudian yang ketiga, desain ruang. Merencanakan tata letak ruangan yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan ruang dan memastikan keselamatan. Dan juga menentukan lokasi alat-alat penting untuk jendela dan aliran udara yang optimal. Kemudian yang keempat ada keselamatan dan etika. Yang kelima, manajemen limbah. Menentukan prosedur penanganan, penyimpanan, dan pembuangan limbah laboratorium sesuai peraturan dan standar lingkungan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait limbah. Yang keenam, sumber daya manusia. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan laboratorium termasuk peneliti, teknisi, dan staf administrasi. Kemudian memberikan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan kepada personel laboratorium. Yang ketujuh, ada pemeliharaan dan perawatan. Merencanakan jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin untuk peralatan dan fasilitas laboratorium. Dan juga menentukan prosedur pemeliharaan preventif untuk mencegah kegagalan peralatan. Yang kedelapan ada anggaran dan keuangan dan gaji personil. Kemudian merencanakan strategi untuk mengelola anggaran dan mengalokasi sumber daya. Yang kesembilan ada pencatatan dan dokumentasi. Menetapkan sistem pencatatan yang baik untuk mencatat eksperimen, inventaris peralatan, dan dokumen lainnya. Dan juga memastikan dokumentasi sesuai dengan persyaratan kebijakan dan regulasi. Yang ke-10 ada pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap peralatan dan fasilitas sebelum operasional agar kinerja yang optimal. Kemudian menyesuaikan rencana laboratorium berdasarkan hasil evaluasi. Yang ke-11 ada pengembangan berkelanjutan. Mempertimbangkan kemungkinan perluasan laboratorium di masa depan, meninjau dan memperbarui rencana laboratorium secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang keterkaitan dengan penataan laboratorium. Penataan laboratorium sendiri memiliki pengertian yaitu proses pengaturan alat dan bahan laboratorium agar tertata dengan baik. Tujuan dari penataan laboratorium. Nah, penataan laboratorium ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Selanjutnya yaitu menjaga keselamatan dan keamanan pengguna laboratorium. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dalam laboratorium. Selanjutnya yaitu terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan laboratorium. Yang pertama yaitu aspek fungsi laboratorium. Yang kedua,
jenis kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Yang ketiga, jumlah dan jenis peralatan di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu luas ruangan laboratorium. Dalam penataan laboratorium terdapat prinsip-prinsip yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu urutan kegiatan, yang selanjutnya yaitu keamanan dan keselamatan, lalu yang selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir kebersihan dan kerapian laboratorium. Nah, dalam penataan laboratorium sendiri terdapat prosedur. Yang pertama yaitu perencanaan, selanjutnya yaitu pemindahan peralatan, yang ketiga yaitu pemeliharaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengadministrasian laboratorium dibagi menjadi 3, yakni administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, dan administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Administrasi penggunaan alat terutama ditujukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, dan untuk apa, dan oleh siapa laboratorium dan alat-alat laboratorium tersebut digunakan. Data ini penting berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat tersebut. Karena setiap alat memiliki usia pakai yang dapat berbeda satu sama lain. Selanjutnya yaitu administrasi peminjaman alat-alat laboratorium. Yang penting dalam administrasi peminjaman alat-alat adalah adanya kebijakan yang jelas mengenai alat-alat yang boleh dan yang tidak boleh dipinjamkan, serta tata tertib dan prosedur peminjaman. Pelaksanaannya, administrasi peminjaman alat-alat dapat dilakukan dengan menggunakan bon atau bukti peminjaman alat dan buku catatan peminjaman alat-alat. Bon pinjaman tersebut di atas diisi dengan jelas oleh peminjam. Peminjaman harus dapat persetujuan paling tidak dari kepala atau ketua atau penanggung jawab laboratorium. Bon peminjaman diserahkan kembali kepada peminjam pada saat peminjam mengembalikan alat-alat yang dipinjamnya dalam keadaan utuh. Selama bon peminjaman masih berada di tangan petugas laboratorium, berarti peminjam belum mengembalikan alat yang dipinjamnya. Selanjutnya, administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan alat-alat merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan laboratorium yang paling penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium tersebut dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Kegiatan memelihara dan merawat alat-alat tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan membersihkan alat, memeriksa hasil kerja dan untuk kerja alat, memperbaiki bagian-bagian alat yang rusak, mengganti bagian-bagian alat yang hilang, menyimpan alat-alat sesuai dengan daftar inventaris, memeriksa ketersediaan dan kebutuhan sehingga memberikan informasi bagi pengadaan alat-alat. Baik, selanjutnya adalah perawatan laboratorium. Pengadaan dan atau pembelian alat-alat pengganti alat yang rusak dan alat-alat baru dapat ditekan seminimal mungkin dengan merawat dan memelihara alat-alat yang sudah dimiliki. Perawatan dan pemeliharaan alat dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas dan unjuk kerja alat-alat sehingga tidak menjadi rusak sebelum batas usia pakainya habis. Perawatan dan pemeliharaan alat-alat tidak berarti bahwa alat tidak boleh menjadi rusak. Beberapa kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat ini adalah seperti memeriksa kelengkapan aksesoris dan bagian-bagian alat yang mungkin tercecer, hilang, dan atau rusak. Mengganti bagian pelengkap atau aksesoris yang hilang dengan pengganti yang spesifikasinya sama atau sekurang-kurangnya dapat dianggap sama. Memperbaiki bagian pelengkap yang rusak, jika kerusakannya masih dapat diperbaiki sendiri. Membayar jasa tukang servis untuk memperbaiki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sendiri, dan membersihkan alat-alat dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih yang tepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengamanan laboratorium. Di sini, pengamanan laboratorium menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat laboratorium yang digunakan. Pengamanan laboratorium itu ada 2, yaitu keamanan dan keselamatan alat bahan laboratorium, serta keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan alat bahan laboratorium itu ada 4. Yang pertama adalah tata tertib laboratorium. Di sini mencakup aturan-aturan dasar seperti larangan makan, minum, atau merokok di laboratorium. Penggunaan pakaian pelindung yang sesuai dan tindakan darurat dalam keadaan kebakaran atau kecelakaan. Yang kedua yaitu pedoman kegiatan laboratorium. Pedoman kegiatan laboratorium merinci tentang prosedur kerja laboratorium, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu manual penggunaan alat. Di sini, setiap alat digunakan di laboratorium dilengkapi dengan manual penggunaan yang jelas. Manual ini berisi informasi tentang fungsi alat, cara menggunakan alat dengan benar,
batasan penggunaan langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti. Yang terakhir yaitu alat-alat perbaikan. Di sini dilakukan perawatan rutin dan perbaikan terhadap alat-alat laboratorium untuk memastikan kinerja optimal dan aman. Selanjutnya yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Di sini, ada alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja percobaan. Misalnya, pakaian ketika melakukan percobaan, alat penjepit, benang atau tali, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan semacam pertolongan pertama, misalnya yang terdapat dalam P3K dan tabung pemadam kebakaran. Materi selanjutnya yaitu pengawasan. Di sini, pengawasan berfungsi untuk memastikan keamanan, keberlangsungan, dan keakuratan suatu praktikum yang akan dilakukan. Pengawasan keselamatan melibatkan pemahaman dan penerapan prosedur keselamatan yang tepat. Selanjutnya, yaitu pengendalian akses. Laboratorium harus memiliki kebijakan yang jelas tentang siapa yang diizinkan masuk. Hal ini membantu mencegah akses yang tidak benar serta meminimalkan resiko kecelakaan atau pencurian. Selanjutnya yaitu pengawasan peralatan. Peralatan di laboratorium harus diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Selanjutnya yaitu pengendalian bahan. Bahan harus disimpan dengan benar dan diawasi dengan ketat. Ini termasuk penggunaan label yang jelas, penyimpanan yang tepat, dan penentuan stok bahan guna menghindari kekurangan serta kelebihan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pengawasan prosedur. Selama eksperimen, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan telah tepat. Selanjutnya yaitu pengendalian lingkungan. Laboratorium harus memiliki kontrol lingkungan yang tepat seperti suhu, kelembapan, dan ventilasi yang sesuai. Selanjutnya yaitu pengawasan kepatuhan. Laboratorium harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti peraturan keselamatan dan etika penelitian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.